إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama, tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tahmid, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi hamdan katsira adalah kalimat yang paling agung, kalimat yang paling baik diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pada setiap kedipan mata kita dan helaan nafas kita, di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bayarkan dan tidak mungkin untuk bisa kita tunaikan kecuali dengan kalimat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak pernah bosan dan tidak pernah letih kita ucapkan, kita haturkan dan kita antarkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Karena dengan petunjuk-petunjuknya lah kita berada di atas hidayah Islam, hidayah iman yang sekarang sedang kita tapaki bersama-sama. Ketahuilah saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasul bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya sekedar sanjungan, namun mencintai Rasul lebih daripada sanjungan dan ucapan kalimat salawat kita kepadanya, namun ditambah dengan kejujuran kita dalam meniti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun ibadallah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk kita rajin melakukan salat-salat duha. Allah pula tidak memerintahkan kita untuk kita rajin melakukan perkara-perkara tatawwu' yang lainnya. Bukan itu titik prioritas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi yang Allah prioritaskan kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan rukun Islamnya adalah agar kita sadar, agar kita kenal, agar kita berhati-hati dari satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berbahaya, yang akan merusak semua amal ibadah kita, yang akan menghancurkan semua keharmonisan hidup kita, yaitu asyaitan, iblis dan bala tentaranya berupa syayatin al-jinni wal ins. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Dalam ayat yang lain, "Innahu aduwwum mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya setan adalah musuh untuk kalian semuanya. Maka jadikanlah dia benar-benar sebagai musuh untuk kalian. Dalam firman yang lain Allah mengatakan, dialah musuh yang sebenar-benarnya untuk kalian. Ma'asyaral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini
kami mengingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita waspadai, untuk kita berhati-hati dengannya, untuk kita berjaga-jaga, adalah dengan syaitan. Kita mewaspadai syaitan, kita menjadikannya dia sebagai musuh. Bukan orang tua yang dijadikan sebagai musuh untuk kita, bukan saudara kita semuslim yang dijadikan musuh untuk kita, bukan tetangga kita yang dijadikan musuh untuk kita, atau guru-guru kita, atau murid-murid kita yang dijadikan musuh oleh kita, tapi syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah kalian dari syaitan, bukan hati-hati dengan tetangga, bukan hati-hati dengan guru, bukan hati-hati dengan orang tua, tidak, karena mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk menjerumuskan kita semua, melainkan syaitan. Dialah yang paling berbahaya, dialah yang paling berpengaruh, dan dialah sumber malapetaka dari segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna syaitan qad aisa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan, dia telah berputus asa untuk menggoda orang-orang yang beriman agar mereka kembali menyembah patung-patung dan berhala. Ini sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk kembali mereka beribadah kepada patung dan berhala, mereka setan telah berputus asa. Tidak akan mungkin ada jalannya. Akan tetapi lewat satu pintu yang akan dimanfaatkan oleh setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia akan masuk fi tahrishi bainahum, untuk menciptakan perbedaan di antara kalian. Poin ini yang akan dijadikan titik berat oleh syaitan, peluang besar bagi syaitan untuk merusak hubungan ukhuwah, untuk merusak tali silaturahim, untuk merusak keharmonisan hubungan antara sesama umat Islam. Kalau tugas setan hanya mengajak orang-orang untuk meminum khamr, hanya mengajak mereka untuk bermain judi, hanya untuk menarik simpati mereka bermain riba, niscaya akan ringan godaan setan terhadap umat-umat Islam. Akan ringan godaannya untuk orang-orang yang taat dan ahli beribadah. Akan tetapi bukan hanya itu tugas setan. Tugas setan yang paling penting dan tugas mereka yang paling besar adalah bagaimana menciptakan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin lewat jalan perbedaan di antara mereka. Karena masing-masing dari orang memiliki daya nalar yang berbeda-beda. Masing-masing dari orang punya niat dan tujuan yang tidak sama. Masing-masing dari manusia punya selera masing-masing. Dan itulah yang akan dijadikan peluang masuk oleh syaitan untuk menghancurkan hubungan di antara mereka. Oleh sebab itu, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayah." Sesungguhnya iblis meletakkan arasnya, singgasananya di atas air. Para ulama mengatakan air yang dimaksud adalah air lautan. Thumma yab'atsu sarayah. Kemudian dia pun mulai mengirim semua utusan-utusannya, bala tentaranya, sehingga masing-masing dari mereka akan datang untuk melaporkan apa tugas yang telah mereka tunaikan dan bagaimana hasilnya. Datang salah satu setan dari bangsa jin untuk melaporkan hal itu kepada iblis, dan iblis bertanya kepadanya, "Mada tasna'? Apa yang sudah kamu perbuat?" Kemudian dia mengatakan, "Ma taraktuhu hatta syaribal khamra." Sesungguhnya aku tidak meninggalkan orang tersebut, hamba Allah tadi, sampai dia telah berhasil untuk minum khamr. Kemudian apa balas iblis kepada setan tadi? Dia mengatakan, bukankah dia akan berhenti dari minum khamr dan akan selesai urusannya? La syai'. Engkau belum berbuat apa-apa. Maka datang yang lainnya dan mengatakan, "Ma taraktuh hatta qatala akhah." Aku tidak meninggalkannya hingga berhasil
membuat dia membunuh saudaranya semuslim. Maka iblis menimpalinya dan mengatakan, bukankah setelah itu dia akan bertaubat? La syai', engkau belum berbuat apa-apa. Maka datang yang lainnya dan mengatakan, ma taraktuh hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Aku tidak meninggalkan hamba Allah tadi, hingga aku berhasil membuat kedua hamba tersebut bercerai. Maka iblis mengatakan, ni'mas syaitanu ant. Setan yang paling baik adalah kamu. Setan yang paling berhasil adalah kamu. Kemudian iblis pun meletakkan mahkotanya yang paling berharga di atas kepala setan ini, untuk menunjukkan kepada setan-setan yang lainnya betapa mulianya setan ini. Dia berhasil untuk memisahkan dua insan yang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud oleh setan? Sesungguhnya ketahuilah, bukan dua orang ini yang akan berseteru, bukan dua orang ini yang berpisah, bukan orang dua ini yang bermusuhan, tapi di balik itu ada kehancuran yang lebih besar. Anak-anak akan menjadi korbannya. Mertua akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sanak famili akan tidak saling tegur sapa dengan ipar-iparnya. Dan semuanya akan hancur berantakan, dimulai dari permusuhan yang terjadi antara dua orang saja. Maka kerusakan yang begitu besar yang diciptakan oleh setan sangat luar biasa, dan ini yang akan dibanggakan oleh iblis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tahukah jika setan memberikan penghargaan begitu besar, iblis menghargaan begitu besar kepada setan yang semacam ini, pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan oleh setan melihat kaum muslimin yang semakin banyak mereka saling berangkulan, mereka saling berkasih sayang, mereka saling berukhuwah, mereka saling bergotong royong, mereka saling perhatian satu dengan yang lainnya? Bukankah kecemburuan setan akan semakin besar untuk hal-hal yang semacam ini? Dan sesungguhnya dia, bangsa setan, akan lebih bersemangat dan akan lebih bersikeras untuk menghancurkan hubungan-hubungan yang semacam ini. Ukhuwah Islamiyah harus dihancurkan, ukhuwah imaniyah harus dibumi hanguskan oleh setan, sehingga mereka semuanya akan terporak-porandakan dikarenakan satu sebab. Setan akan masuk lewat pintu perbedaan di tengah-tengah mereka. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan pintu perbedaan ini akan dimanfaatkan oleh bangsa syaitan. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak semua kaum muhajirin berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan mereka bertemu dengan kaum Ansar, di mana kedua kubu ini, kedua kelompok ini akan tinggal di salah satu tempat yang sama. Namun keduanya memiliki watak yang berbeda, hobi yang tidak sama, latar belakang yang juga berbeda satu dengan yang lainnya. Kaum muhajirin, watak mereka adalah watak penduduk kota Makkah, di mana watak penduduk kota Makkah terbiasa dengan watak yang keras, kehidupan yang sulit, kehidupan yang kasar. Hobi mereka pun berburu, membunuh, dan menindas sejak zaman dahulu. Kemudian mereka datang dan akan tinggal di kota Madinah, di mana kota Madinah sejak zaman dahulu penduduknya terbiasa dengan bercocok tanam, bertani, dan berkebun. Mereka memiliki latar belakang yang lembut. Mereka adalah orang-orang yang peka dan memiliki perasaan yang halus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi ini, lantas terdengar mulai bibit-bibit perbedaan dimunculkan oleh syaitan melalui satu pintu, yaitu at-tafakhur bil ansab. Mereka saling berbangga dengan lewat nasab-nasabnya.
kami penduduk kota Makkah, kami adalah kaum muhajirin, kami adalah ini dan itu. Mereka mengatakan kami adalah penduduk Madinah, kami adalah memiliki nasab ini dan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya semua perkara-perkara kebiasaan jahiliyah telah aku letakkan di bawah telapak kakiku dan aku menginjaknya serendah-rendahnya. Maka jangan sampai kalian menjunjung tinggi nilai-nilai jahiliyah di tengah-tengah kalian. Rasulullah SAW tidak ingin perbedaan ini dimanfaatkan oleh syaitan sehingga nantinya kaum muhajirin dan kaum ansar akan berseteru lewat perbedaan ini dan ukhuwah Islamiyah pun akan pecah di tengah-tengah mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak hanya itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar berhati-hati dengan iblis dan bala tentaranya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, hati-hati kalian dengan setan dan bala tentaranya, iblis dan pasukannya, sesungguhnya dia dan kabilahnya, bala tentaranya menyaksikan kalian, mengintai kalian dan menunggu kalian dari tempat-tempat yang kalian tidak bisa melihatnya. Maka para ulama mengatakan sesungguhnya termasuk kekonyolan yang nyata ketika seorang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki musuh dan musuhnya bukan sembarang musuh. Musuhnya adalah musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan, kita bisa menghindar dari serangannya, kita bisa lari dari kejarannya, dan kita bisa menangkis dari serangan-serangannya. Tapi kita menghadapi musuh yang tidak terlihat, kemana dia akan menyerang kita, dari arah mana dia akan mendatangi kita, dan dengan cara apa dia akan masuk kepada kita. Maka sungguh termasuk kekonyolan, kata para ulama, ketika orang muslim sudah diberitahu oleh Allah siapa musuhnya yang sebenarnya dan bagaimana sifatnya, kemudian dia tidak berhati-hati, kemudian dia tidak mengambil waspada dan tidak berbekal, sungguh dia akan selalu terkalahkan oleh musuh ini dan dia akan dicap sebagai seorang muslim yang konyol karena berperang tidak pernah menang melawan musuhnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya para salaf mereka sudah sangat mengkhawatirkan kondisi yang seperti ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh sebab itu, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, beliau dikenal sebagai ulamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Suatu saat beliau pernah mengisi kajian dan beliau mengatakan hukum seorang yang musafir melakukan perjalanan panjang, hendaknya dia melakukan jamak dan qasar. Kemudian datang seorang hamba Allah dan bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, apa pendapatmu jika hamba tadi tidak melakukan salat dengan jamak dan tidak melakukan salat dengan qasar?" Maka Ibnu Mas'ud mengucapkan kata-kata yang pedas di hadapan kaum muslimin, mengatakan khalafas sunnah, dia telah menyelisihi sunnah, wa khalafal aula, dan dia telah menyelisihi orang-orang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyelisihi Abu Bakar As-Siddiq dan dia telah menyelisihi Umar ibn Al-Khattab ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian datang waktunya panggilan ibadah haji. Berangkatlah Amirul Mukminin ketika itu adalah Utsman ibnu Affan, mengajak seluruh kaum muslimin pergi berangkat dari kota Madinah menuju kota Makkah. Perjalanan safar mereka lakukan untuk berhaji ke Baitullah. Kaum muslimin berkumpul di satu tempat, yaitu mereka-mereka yang ada di kota Makkah dan mereka-mereka yang berangkat dari kota Madinah. Ternyata ketika salat ditegakkan,
yang menjadi imam ketika itu adalah Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau melakukan ibadah salat sebagai seorang musafir dalam keadaan salatnya tidak dijamak dan salatnya tidak diqosor. Yang lebih mengherankannya lagi, di belakang sahabat Utsman ibnu Affan tepat adalah sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu mengikutinya. Maka ketika selesai urusan salat, kegiatan taklim pun diadakan seperti biasanya. Manusia semakin keheranan dan kembali mengulang pertanyaan untuk mengingatkan apa yang telah difatwakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud di kota Madinah. Mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, wa ya Abu Abdurrahman, bukankah engkau telah mengatakan dengan perkataan seperti ini, seperti itu? Lantas bagaimana mungkin ketika di sini berhadapan dengan pemerintah, engkau justru taat tunduk dan mengikuti gerakan salatnya?" Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Al-khilafu syarr, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr." Perbedaan ini efeknya akan jelek. Perbedaan ini efeknya akan jelek. Perbedaan ini efeknya akan jelek. Bayangkan wahai kaum muslimin, bayangkanlah wahai jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seandainya ketika itu Ibnu Mas'ud tetap pada pendiriannya dan tidak mau mengikuti pemerintahnya, maka akan terjadi dua kubu yang sangat besar. Kubu mereka-mereka yang akan mengikuti para alim ulamanya dan kubu mereka-mereka yang akan mengikuti para pemerintahnya. Kerusakannya akan semakin besar. Mereka tidak akan mau bersatu. Mereka akan saling menyalahkan dan menuding. Mereka akan saling pada tahap membenci wal'iyadu billah dan berakhir pada kasus pembunuhan. Dan itu akan terus tercatat hingga yaumul qiyamah. Yang akan dijadikan contoh adalah kisah permusuhan antara sang alim Ibnu Mas'ud dengan sang khalifah Utsman ibnu Affan. Tapi kedua orang ini menjaga yang namanya perbedaan agar jangan sampai dijadikan peluang emas oleh syaitan untuk menumbuhkan bibit-bibit permusuhan yang nantinya efeknya akan merambah kemana-mana, menjalar kemana-mana. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr, al-khilafu syarr. Menciptakan perbedaan itu akan berbahaya efeknya, akan jelek akibatnya, dan akan luar biasa kerusakannya. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya tidak ada yang lebih disenangi oleh syaitan dibandingkan perbedaan-perbedaan. Hal ini semakin besar terasa apabila kita yang sekarang hidup telah jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui sekian banyak ucapan dari kata para ulama. Kita pun menyaksikan bagaimana mazhab A, mazhab B, mazhab C dan mazhab D. Ada yang mazhabnya Abu Hanifah, ada yang mazhabnya Malik bin Anas, ada yang mazhabnya Imam Syafi'i, ada yang mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lantas bagaimana kita akan menghadapi kaum muslimin yang mereka memiliki panutan imamnya masing-masing, mereka memiliki kecocokannya sendiri-sendiri. Ketika ini dibiarkan, ketika ini tidak ditangani, ketika ini dianggap sepele, setan berhasil masuk menciptakan permusuhan lewat jalur perbedaan ini. Hasilnya seorang tidak mau sholat di masjid fulan karena dia berbeda dengan saya. Saya tidak mau berkawan dengan si fulan karena alirannya tidak sepaham dengan saya. Saya tidak mau bertawun dengan si A karena dia bukan segolongan dengan saya. Saya tidak mau berziarah kepada si B karena dia tidak cocok dengan saya. Ini hasilnya. Ini kerusakannya. Dan ini adalah kejelekan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dari mana? Asyaitan yang masuk ke dalam hati-hati kita, meracuni pikiran-pikiran kita dan
memberikan gambaran perbedaan itu sangat berbahaya. Padahal itu urusannya urusan fikih. Padahal urusannya adalah tidak sampai pada tingkat kekufuran. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, imam kita semuanya adalah imam-imam ahlu sunnah. Dan imam-imam kita yang berbeda, mereka sangat menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah. Dan mereka mewanti-wanti agar pengikutnya tidak saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sungguh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Ahmad, guru dengan muridnya, mereka memiliki sekian banyak pendapat yang selalu berbeda satu dengan yang lainnya. Banyak permasalahan yang mereka tidak cocok dan tidak sama. Pada permasalahan yang salah satu paling fatal adalah Al-Imam Syafi'i mengatakan dengan fatwanya, mereka-mereka yang tidak melakukan sholat karena dengan alasan malas, mereka irtakaba kufran duna kufrin. Mereka melakukan dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meski mereka belum mencapai tingkatan kekafiran. Akan tetapi ketika itu disampaikan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, muridnya, Imam Ahmad mengatakan, kafir mukhrijun minal millah. Orang ini telah kafir dan keluar dari agama, murtad, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian terciptalah mazhab yang begitu besar di antara keduanya. Hasilnya, kedua ulama ini saling faham. Kemudian sang alim Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya oleh murid-muridnya, ya Imam, siapa orang yang paling engkau cintai, orang yang paling berbekas di hatimu dan tidak bisa engkau lupakan, dan dia adalah orang yang paling berpengaruh di dalam hidupmu? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Ahmad ibnu Hanbal. Orang itu adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Di lain kesempatan, di waktu yang berbeda dan tempat yang tidak sama, Al-Imam Ahmad mengatakan di hadapan semua murid-muridnya, da'autu arba'ina sanah ilallahi ba'da an da'autu walidayya. Da'autu li Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Aku selama 40 tahun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai mendoakan untuk kedua orang tuaku, aku tidak pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan bagi guruku sendiri, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. 40 tahun aku pertahankan, kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Mereka, para imam ini, sangat khawatir kalau seandainya perbedaan di antara keduanya ini dijadikan peluang oleh syaitan, dimanfaatkan oleh mereka. Yang akan terjadi adalah kedua kubu besar ini akan saling bermusuhan, akan saling membunuh wal'iyadzu billah, dan akan saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi kedua imam ini faham dan mereka ingin agar umatnya itu saling baik. Dan kedua imam ini mengatakan, saya mencintai si fulan dan saya juga mencintai si fulan, dan mereka dianggap imam dan yang lainnya pun dianggap imam, agar semuanya tetap berukhuwah, atau agar semuanya saling bersaudara. Dan asyaitan tetap selalu kalah untuk menciptakan permusuhan lewat jalur-jalur perbedaan. Ibadallah, sesungguhnya kita semua berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musuh yang sangat mengerikan ini, yaitu asyaitan dan bala tentaranya. Karena tipu daya mereka sangat halus, tipu daya dan jerat-jerat mereka sangat samar. Tidak bisa diketahui bagaimana strateginya dan lewat jalur apa dia akan datang dan kapan waktunya dia akan memulai bentikan-bentikan permusuhan itu. Maka kenalilah musuh kita sendiri, wahai kaum muslimin. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musuh yang nyata ini. Dan semoga ukhuwah imaniyah di tengah-tengah kita, ukhuwah islamiyah di tengah-tengah kita, khususan ahlu sunnah wal jamaah, selalu
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mati dalam keadaan kalbu kita adalah kalbu yang bersih dari bermusuhan dengan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anillahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammad wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin ala immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ja'alna mafatihal khairi wa maghalika syarri ya rabbal alamin, la mafatihasy syarri wa maghalikal khairi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.